Dikisahkan pada tahun 1200 sebelum Masehi, seorang raja bernama Amphitryon dari kerajaan Tyrannus Yunani kuno menyerang kerajaan rivalnya yaitu kerajaan Argos di lepas pantai Mesir. Di mana dalam situasi mencekam tersebut, kedua pasukan pun terlihat saling berhadapan. Sampai akhirnya Raja Amphitryon turun langsung menghadap ke pasukan Argos untuk menuntut kedatangan Raja Argos yaitu Gelenus. Setelah Gelenus muncul, Amphitryon lalu memberi sebuah tawaran kepada Raja Argos yang mana daripada mereka terus-menerus berperang dan banyak jatuh korban, lebih baik kita selesaikan masalah ini dengan cara buy one saja. Dengan imbalan siapa yang menang maka akan mendapatkan wilayah musuh serta isinya. Mendengar itu, tanpa rasa gentar Raja Gelenus pun langsung setuju, hingga adu mekanik antara dua raja ini pun tak terelakkan. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Tyrannus dan berhasil membuat seluruh prajurit beserta rakyat Argos tunduk kepada Raja Amphitryon. Singkatnya, ketika Raja Amphitryon sedang merayakan kemenangan di dalam istananya, ia lalu didatangi oleh istrinya yang bernama Ratu Elkmen yang memprotes kemenangan Amphitryon karena ia merasa kemenangan tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan emas Argos. Ia juga menambahkan kalau dirinya sudah sangat muak dengan suaminya yang memang memiliki sifat serakah dan juga suka menghasut pasukannya untuk berperang. Atas itu, Ratu Elkmen pun memutuskan untuk pergi ke kuil dengan ditemani penasehat setianya bernama Seron, di mana ia menghadap ke patung Dewi Hera, istri dari dewa Zeus, untuk meminta pertolongan agar wilayah Yunani penuh dengan kedamaian. Yang seketika itu pula muncullah seorang wanita yang mengakui dirinya sebagai Dewi Hera, di mana di sini sang dewi mengabulkan permohonan Ratu Elkmen, namun dengan syarat Ratu Elkmen harus mengandung anak dari dewa Zeus terlebih dahulu, yang mana anak itu nantinya lah yang akan membawa kedamaian bagi Yunani. Tak hanya itu, Dewi Hera juga menambahkan jika anak tersebut telah lahir, maka dirinya harus menamainya Hercules. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Ratu Elkmen pun langsung setuju. Kemudian dengan segera pulang ke istananya dan bersiap-siap untuk didatangi oleh dewa Zeus di dalam kamarnya. Tidak menunggu waktu lama, dewa Zeus pun akhirnya datang dengan diiringi sambaran petir di mana-mana. Meskipun dewa Zeus tidak menunjukkan wujudnya, tetapi sangat jelas di sini kalau ia mampu mengketek tubuh sang ratu. Di tengah-tengah kenikmatan itu, di waktu yang sama datanglah Raja Amphitryon yang memergoki istrinya sedang diketek oleh sosok tak kasat mata. Dengan penuh emosi, Amphitryon pun menyuruh pasukannya untuk mencari sosok tak kasat mata tersebut. Singkat cerita, setelah 9 bulan lebih kemudian, sang ratu akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungannya dengan dewa Zeus. Raja Amphitryon kemudian datang memberi nama anak tersebut dengan nama Alcides. Dan tak lupa, ia juga memperingati ratu agar Alcides ini tidak melebihi derajat sang kakak yaitu Hepikles, anak resmi mereka berdua. Namun setelah Raja Amphitryon pergi, secara diam-diam ratu memberi nama anaknya Hercules. 20 tahun kemudian, Alcides atau Hercules tampak telah tumbuh dewasa dengan memiliki tubuh kekar nan tampan. Saat itu, Hercules terlihat tengah berkuda bersama kekasihnya yang bernama Putri Hebe, anak Raja Thales dari kerajaan Kret. Kedua sejoli ini pun lalu pergi mandi bersama di sebuah sungai, di mana dalam momen tersebut Putri Hebe memberikan Hercules sebuah kalung ular pemberian ibunya. Saat mereka sedang asik-asik mandi, kakak Hercules yakni Epikles tiba-tiba datang dengan maksud untuk menjemput Hebe karena nanti malam akan ada pesta perayaan yang akan diadakan oleh ayah mereka dan Raja Thales. Namun di tengah perjalanannya, Epikles kemudian menyuruh prajuritnya untuk membawa Hebe ke kerajaan terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan ngebolang sejenak bersama saudaranya Hercules di hutan. Saat keduanya sedang menyusuri hutan, tiba-tiba mereka mendengar suara geraman yang begitu keras. Mendengar itu, Hercules pun sadar kalau suara tersebut pasti berasal dari
dari singa Namean, yaitu singa buas yang memiliki kulit kebal akan senjata. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, singa Namean pun benar-benar menampakkan dirinya dan bersiap menerkam mereka. Melihat itu, Hercules dengan sigap pun akhirnya memutuskan untuk bertarung melawan singa tersebut. Sementara kakaknya Epicles malah kencing di celana dan bersembunyi ketakutan. Hercules pun menghabisi singa tersebut dengan mematahkan tulang lehernya. Sepulangnya mereka dalam suasana kerajaan yang masih mengadakan pesta, Epicles dengan soknya menunjukkan pada semua orang di sana kulit dari singa Namean sambil menyebut kalau dirinya lah yang telah menghabisi singa legendaris tersebut. Mendengar itu, semua tamu tampak tidak percaya karena mereka tahu betul kalau Epicles ini hanyalah pria lemah yang berlindung di balik nama besar bapaknya. Di tengah-tengah pesta yang berlangsung, secara tak terduga, Raja Amphitryon kemudian mengumumkan pertunangan Hebe dan Epicles. Yang tentu saja hal ini begitu membuat Hercules serta Hebe terkaget karena mereka sama sekali tak mengetahui tujuan diadakannya pesta pertemuan ini. Hebe yang merasa tak sudi menikah dengan Epicles kemudian memilih pergi meninggalkan acara tersebut dengan disusul oleh Hercules. Di mana setibanya mereka di hutan, Hebe pun meminta pada Hercules agar membawanya pergi sejauh mungkin dari perjodohan tersebut. Awalnya Hercules tak berani mengambil keputusan sejauh itu, tetapi demi pembuktian cintanya kepada Hebe, Hercules pun langsung memacu kuda mereka. Akan tetapi sayangnya prajurit kerajaan ternyata telah mengantisipasi hal ini dan langsung melakukan pengejaran. Saat Hebe mencoba menyeberangi sungai, sayangnya ia malah terjatuh ke air dan langsung terbawa arus. Melihat itu, Hercules pun segera menyusul untuk menyelamatkannya. Namun ketika mereka menepi, sayangnya mereka telah dikepung oleh para prajurit hingga pada akhirnya harus dibawa kembali ke kerajaan. Scene berpindah di kerajaan. Tampak Raja Amphitryon memerintahkan seorang kapten bernama Sotiris dari batalion keempat untuk memeriksa perbatasan Yunani Mesir karena ia mendengar kabar kalau pasukannya telah diserang oleh sejumlah pasukan misterius bertopeng. Tak lama setelah Kapten Sotiris pergi, Hercules pun turut menghadap, di mana sang raja juga memerintahkan Hercules agar ikut bergabung dengan pasukan Sotiris di perbatasan sebagai hukuman atas tindakan gegabahnya sebelumnya. Sehari sebelum keberangkatannya, sang ratu terlihat menemui Hercules dan memilih memberitahukan identitas asli anaknya bahwa dia sebenarnya bukanlah anak dari Raja Amphitryon, melainkan anak dari Dewa Zeus dan ibunya. Tak lupa, sang ratu juga memberitahukan nama asli dari Alcides sebenarnya, yaitu Hercules, yang diramalkan akan membawa kedamaian di kotanya. Singkat cerita, pagi harinya Kapten Sotiris dan Hercules pun mulai melakukan perjalanan ke perbatasan. Tetapi anehnya, di sini mereka tidak diberi banyak pasukan dan hanya diberikan 80 prajurit biasa. Hingga singkat waktu, mereka akhirnya tiba di perbatasan yang dikelilingi oleh gurun pasir. Namun saat mereka mengecek sebuah gua, tampak mereka telah menemukan 2 prajurit pengintai Terence yang dikirim 1 hari sebelumnya sudah meninggoy dalam keadaan digantung. Melihat itu, Kapten Sotiris pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun saat mereka hendak keluar dari goa, tanpa diduga mereka tiba-tiba dikepung oleh pasukan bertopeng, di mana pasukan tersebut tanpa basa-basi langsung menyerang pasukan Kapten Sotiris secara brutal hingga hanya menyisakan Hercules dan dirinya saja. Pemimpin dari pasukan bertopeng ini kemudian menemukan helm dari Pangeran Alcides dan meminta kepada Kapten Sotiris untuk menunjukkan di mana Alcides berada. Karena tak ingin pangerannya dihabisi, Kapten Sotiris pun mengelabuhinya dengan mengatakan kalau Pangeran Alcides telah metong bersama dengan mayat pasukannya di sana. Sedangkan Pangeran Alcides itu sendiri mengakui dirinya sebagai Hercules.
Nah, dari momen ini juga lah terungkap bahwasanya Raja Amphitryon memang sengaja mengirim Hercules ke sana agar ia bisa metong di tangan pasukan bertopeng yang memang sebelumnya sengaja dibayar oleh Raja Amphitryon. Sebelum meninggalkan tempat itu, pemimpin dari pasukan bertopeng ini lalu mengatakan kalau dirinya akan menjual Kapten Sotiris dan Hercules ke promotor sebagai budak. Setelah terdengarnya kabar kemetongan Hercules dan rombongannya, tampak di kerajaan Terens sendiri, Raja Amphitryon dan Ratu pun melakukan upacara. Terlihat juga Putri Hebe yang tampak tak kuasa menahan tangisnya atas kepergian kekasihnya, karena semua orang mengira kalau Hercules telah metong. Balik Hercules dan Kapten Sotiris, tampak mereka berdua telah tiba di sebuah tempat para promotor yang mengatur pertarungan bergaya gladiator, di mana yang menang akan mendapatkan kebebasan. Keduanya pun lalu dihampiri oleh seorang bapak-bapak promotor, kita sebut saja dia Pak Sayuti. Di sini dengan penuh yakin Pak Sayuti menunjuk Hercules sebagai petarungnya dan segera memasukkannya ke dalam arena pertarungan, di mana Hercules lalu dipertarungkan dengan seorang pria yang bertubuh jauh lebih besar darinya. Namun meskipun begitu, tampak Hercules sama sekali tidak gentar sedikit pun. Dan pada akhirnya berhasil memetongkan pria besar tersebut. Setelah pertarungan itu, tampak Kapten Sotiris memiliki sebuah ide dengan memberitahukan pada Pak Sayuti bahwa di kerajaan Terens ada sebuah turnamen tahunan yang meliputi pertarungan gladiator, di mana 2 orang gladiator akan menghadapi 6 gladiator dari kerajaan Terens. Jika Pak Sayuti mengirim dirinya dan Hercules ke turnamen itu dan berhasil menang, maka Pak Sayuti dipastikan akan mendapatkan emas yang begitu melimpah. Mendengar tawaran menggiurkan itu, tanpa pikir panjang, Pak Sayuti pun langsung setuju. Akan tetapi sebelum itu, Hercules dan Sotiris harus terlebih dahulu melawan 2 gladiator dari Sisilia terlebih dahulu, yang merupakan gladiator juara bertahan di wilayah tersebut. Kedua gladiator ini bernama Neymar dan Uranus. Scene kemudian berpindah tepatnya di kerajaan Terens, tampak Ratu Elkman membawa Raja Amphitryon ke kuil Hera. Di sini sang ratu mengungkapkan kepada Raja Amphitryon bahwa sosok yang telah mengketeknya dahulu adalah Dewa Zeus, dan anak hasil dari hubungannya diramalkan akan menggulingkan Amphitryon demi kedamaian kerajaan Terens. Namun karena anak tersebut telah meninggoy, ratu pun mencoba menghabisi sang raja dengan belatihnya. Akan tetapi Amphitryon berhasil menahannya dan balik menusukkan belati tersebut ke jantung sang ratu hingga membuatnya langsung meninggoy seketika. Atas kejadian itu, Raja Amphitryon lalu meminta pada Seron agar dirinya menyembunyikan hal ini dan memberitahukan kepada semua orang kalau sang ratu sengaja melakukan bundir karena begitu merasa terpukul atas kehilangan putranya. Keesokan harinya, Hercules dan Kapten Sotiris dilempar ke sebuah arena dengan jalur batu sempit yang di bawahnya terdapat puluhan mata tombak. Tak membuang waktu, mereka pun mulai bertarung melawan sang juara bertahan, yakni Neymar Adhar dan Uranus. Setelah perjuangan keras mereka, Hercules akhirnya berhasil menghabisi keduanya. Meskipun di sini Kapten Sotiris harus mendapatkan luka yang cukup parah. Atas hal itu membuat Pak Sayuti mengurungkan niatnya untuk mengirimkan mereka ke tanah Yunani karena melihat kondisi Kapten Sotiris yang sudah tidak mungkin bisa bertarung lagi. Tak ingin kesempatannya pulang ke rumah gagal, Hercules pun meminta pada Pak Sayuti untuk membebaskan Kapten Sotiris dan berusaha meyakinkannya bahwa dirinya yang akan melawan
melawan keenam gladiator tersebut seorang diri. Yang dengan itu, Pak Sayuti, Kapten Sotiris, dan Hercules pun kemudian melakukan perjalanan mereka ke kerajaan Terence. Di mana setibanya di sana, Kapten Sotiris secara diam-diam memasuki kerajaan untuk memberitahukan Seiron kalau Alcides masih hidup dan sekarang ia bernama Hercules. Mendengar berita itu, Seiron dan Kapten Sotiris lalu mendatangi pertarungan gladiator bersama kedua kapten batalion Terence, di mana maksud kedatangan mereka adalah untuk menyaksikan pertarungan Hercules melawan 6 gladiator yang tentu saja tidaklah seimbang. Dengan begitu banyaknya penonton, Hercules terlihat tanpa rasa gentar sedikit pun mulai memasuki arena pertarungan dan langsung bertarung dengan keenam gladiator tersebut. Siapa sangka dengan cukup mudah putra dari Dewa Zeus ini mampu mengalahkan semua lawannya hingga tak tersisa. Melihat pertarungan epik itu, semua penonton pun dibuat takjub sambil bersorak menyebut nama Hercules. Setelah pertarungan itu, Hercules kemudian dipertemukan dengan Seiron yang membawa berita duka bahwa ibunya telah meninggoy akibat dihabisi oleh Raja Amphitryon. Mendengar hal tersebut, Hercules pun tak kuasa menahan emosinya dan ingin balas dendam kepada ayah angkatnya tersebut. Tidak ingin membuang waktu lagi, mereka pun segera melakukan perjalanan ke kerajaan Terence dan melewati pedesaan di perjalanan, di mana mereka melihat 3 anak buah kakaknya yaitu Epicles yang sedang melakukan tindakan tidak manusiawi dengan merampas harta warga. Dengan jiwa patriot yang ia miliki, Hercules pun langsung menghajar ketiga anak buah tersebut dan mengirim mereka kembali ke kerajaan sebagai pesan bahwa dirinya telah kembali dan akan menuntut balas atas kemetongan ibunya. Singkat cerita, setibanya ketiga prajurit tersebut di hadapan Raja Amphitryon, si Epicles mengungkapkan bahwa Hercules telah bersekutu dengan Kapten Sotiris yang ternyata masih hidup. Tak hanya itu, ia juga beranggapan kalau Kapten Sotiris juga telah menghasut para prajurit Terence untuk membelot kepada Hercules. Mendengar berita itu, Raja Amphitryon pun tak terima dan langsung kembali memanggil bala bantuan dari pasukan bertopengnya. Balik ke Hercules and the gang, tampak saat ini mereka tengah membangun rumah di tengah hutan sebagai tempat perlindungan mereka. Dan secara tak sengaja, Hercules bertemu dengan Dewi Hera yang memberitahukan ramalan kalau Hercules nantinya akan berhasil mengalahkan Raja Amphitryon dan juga akan hidup bahagia bersama kekasihnya yaitu Hebe. Di sisi lain, Hebe yang masih mengira kalau Hercules telah metong tampak berniat untuk melakukan bundir. Namun untung saja Seiron datang tepat waktu dan menghentikan Hebe, di mana ia memberitahukan pada Hebe kalau Alcides ternyata masih hidup. Keesokan harinya, Seiron membawa Hebe ke hadapan Hercules yang sedang mandi di sungai. Melihat itu, Hebe pun sangat terkejut ketika mengetahui kalau ternyata Hercules ini adalah Alcides pujaan hatinya. Setelah itu, keduanya pun pergi ke rumah kapal untuk bersembunyi. Balik di kerajaan, tampak pasukan bertopeng telah tiba di hadapan Raja Amphitryon, di mana sang raja menugaskan semua pasukan bertopeng itu untuk menemukan Kapten Sotiris dan juga Hercules. Sementara itu, Kapten Sotiris yang baru saja tiba di rumahnya, sayangnya dirinya harus mendapati kalau istrinya baru saja dihabisi. Dan bersamaan dengan itu pula, muncullah pasukan bertopeng beserta Epicles di sana. Kapten Sotiris sempat melakukan perlawanan, namun pihak musuh menggunakan putra dari Kapten Sotiris sebagai alat tawar-menawar, di mana jika Kapten Sotiris tak mau membawa mereka ke hadapan Hercules, maka putra Sotiris akan langsung dibuat metong di sana. Merasa tak punya pilihan lain, dengan terpaksa Kapten Sotiris pun akhirnya membawa Epicles ke hadapan Hercules, di mana Epicles juga telah mengetahui kalau Hercules tidak lain adalah adiknya yaitu Alcides. Setelah Hercules tertangkap, ia kemudian dirantai dan dihukum cambuk di hadapan semua warga. Setelah itu, Raja Amphitryon lalu menunjukkan Kapten Sotiris dan Seiron sebagai pengkhianat kerajaan Terence, di mana dengan kejam Raja Amphitryon memberikan perintah untuk mengeksekusi Seiron yang disaksikan secara langsung oleh Hercules.
Pada momen ini, dengan penuh amarah bercampur duka, Hercules pun mengakui kalau Dewa Zeus sebagai ayahnya dan memohon kepadanya agar diberikan kekuatan. Sore hari menjelang malam, Hercules dan Kapten Sotiris tampak mulai mengumpulkan para prajurit kerajaan Terens yang memilih berpihak kepadanya. Dan tak lupa, sebelum berangkat menggulingkan tirani kekejaman Raja Amphitryon, Hercules memberikan pidato pembangkit semangatnya dan berjanji akan membawa kedamaian bagi bangsa Yunani. We took back our kingdom. Singkat cerita, Hercules dan pasukannya pun kemudian bergerak menyerbu istana Raja Amphitryon. Namun di depan gerbang, mereka langsung dihadang oleh pasukan bertopeng dan beberapa pasukan Terens. Namun siapa sangka, pasukan pemanah di sana malah membantu Hercules dengan memanahi seluruh pasukan bertopeng di sana. Saat Hercules dan pasukannya tiba di dalam istana, lagi-lagi mereka dikepung untuk kedua kalinya oleh pasukan bertopeng. Dan tak hanya itu, Raja Amphitryon juga dengan sengaja membuat api penghalang agar Hercules tidak bisa masuk ke dalam dan terjebak bersama pasukannya di sana. Melihat anaknya terkepung, Zeus pun menanamkan kekuatan petir pada pedang Hercules, sehingga Hercules dengan mudah mampu mengalahkan seluruh pasukan tersebut. Setelah mengalahkan mereka, tibalah kita pada pertarungan final, di mana Hercules, seorang anak setengah dewa, harus bertarung menghadapi Raja Amphitryon untuk membalaskan dendam ibunya serta membebaskan seluruh rakyat Yunani dari ketidakadilan selama ini. Ketika Hercules hampir mengalahkan Raja Amphitryon, Epikles tiba-tiba muncul sambil menyandra kekasihnya, yakni Hebe. Di sini, Epikles mengancam akan menghabisi Hebe jika Hercules tidak mau menyerah. Atas kondisi itu, Hercules pun tampak mulai ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, siapa sangka Hebe secara langsung menusukkan pedang itu ke bahunya sendiri hingga menembus jantung dari Epikles. Melihat kekasihnya yang berlumuran saus tomat, hal itu pun membuat Hercules ngamuk layaknya sedang kesurupan siluman menyambe, di mana ia dengan begitu brutalnya menyerang Amphitryon secara membabi buta dan menghabisinya dengan belati milik ibunya. Yang setelah itu, dengan penuh rasa sedih, Hercules pun kemudian menghampiri Hebe yang mulai tidak sadarkan diri. Singkat cerita, di akhir film setelah 1 tahun kemudian, siapa sangka Putri Hebe berhasil selamat dari maut dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki hasil dari pernikahannya dengan Hercules. Keduanya pun menjadi Raja dan Ratu Terens dan hidup bahagia seperti yang diramalkan sebelumnya oleh Dewi Hera.